Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat. Saya sebagai Ketua KTH Sumber Rezeki yang beralamat di Dusun Jedis, Sumberrejo, Tempel, dan juga sebagai Ketua Wisata Kampung Bambu Jedis atau memproduksi berbagai macam kerajinan bambu. Ada anyaman bambu, mebel bambu, dan juga kami juga memproduksi bibit bambu berbagai jenis, mungkin seperti petung, tutul, wulung. Dan sekarang kita berada di Pulau Bambu yang dulu waktu tahun 62, sebelum 62 itu sebuah perkampungan, dan karena di tahun 62 itu kena lahar Merapi, jadi keadaan tanah sampai sekarang itu tanah yang gersang. Maka kami memilih pohon bambu untuk rehabilitasi lahan di pulau ini. Sebenarnya ini bukan pulau, tapi karena lahan ini terbelah oleh sungai, jadi kami istilahkan lahan ini pulau. Kami memiliki 2 pulau. Yang pulau pertama kami namakan Pulau Bambu. Kenapa? Karena di pulau tersebut kami identikan dengan bambu yang luasannya kisaran sekitar 3000 meter. Terus untuk yang pulau yang kedua itu endemik dengan atau kita rehabilitasi dengan pohon rotan. Rotan ini butuh inang, maka kami tanam pohon tereside sebagai inang untuk rotan tersebut. Silahkan Bapak, perlu turun atau mau? Turun loh. Yang kehutanan orang. Ngarep ya, Le? Iya, ngarep tak. Enggak cari enggak. Jadi ceritanya waktu tahun 2019 itu salah satu kelompok dari anggota KTH itu diskusi Pak dengan kami. Ternyata mereka itu punya existing dengan hilirisasi, jadi berbagai macam kriya itu mereka buat segala macam. Kemudian apakah bisa dan kemudian timbul pertanyaan bagaimana menjaga feedstock untuk mendukung apa yang selama ini sudah mereka kerjakan dengan berbagai bentuk furniture dan juga kerajinan. Nah, dari situ kemudian kita sharing sedikit bibit Pak. Ada sekitar 32 jenis bambu dari seluruh dunia. Nah, ketika bicara dari seluruh dunia itu memang ada 3 jenis. Satu adalah bambu tropis, salah satunya pasti dari Indonesia, Asia dan sekitarnya. Yang kedua itu adalah bambu subtropis, dan yang ketiga itu adalah bambu tempered atau bambu 4 musim. Memang kalau kita melihat dari di lokasi mereka itu adalah di angka 100 sampai 200 mdpl. Kalau diskusi tentang subtropis dan tempered itu mungkin tidak akan tumbuh dengan bagus. Tetapi ini hanya salah satu cara bagaimana kita uji provenan dan juga uji lokasi, dan siapa tahu itu juga bisa membantu mengkonservasi atau merehabilitasi bekas lahan yang dari tahun 64-an itu terdampak Merapi Pak. Dan kita bersyukur waktu tahun 2019 mereka mulai tanam. Ada di Pulau Bambu itu sekitar 9 dari 32 jenis itu dan tanam di situ, dan pertumbuhan sampai hari ini tuh tumbuh dengan bagus. Di situ ada paling banyak yang tumbuh dengan cukup bagus itu adalah bambu tropis sendiri. Nah, kemudian perjalanan ternyata dari KTH itu mampu mengembangkan atau mengemas itu menjadi salah satu dari objek wisata. Berbagai jenis bambu yang kita sharingkan kepada kelompok tani ini, kami juga men-sharingkan rotan Pak. Jadi sebenarnya rotan ini juga bagian dari R&D yang sampai hari ini menjadi bahan riset. Bermula dari mana? Ini sebenarnya bermula dari pemikiran Pak Krisdianto dari KLHK
sounding diskusi bahwa Indonesia itu punya salah satu jenis rotan yang paling bagus yang mungkin di beberapa negara lain itu tidak punya. Itu adalah rotan Manau. Jadi dari 2019 kami berkolaborasi dengan beliau dan juga dengan Pak Sutiono dari Litbang KLHK waktu itu, kita mengupayakan untuk mulai meriset. Nah, yang kami sharingkan di tempat ini itu adalah salah satu sebagai uji provenan dan juga uji lokasi, yang mana harapannya rotan ini bisa tumbuh dengan bagus sehingga membantu mengkonservasi lahan dan melestarikan jenis itu sendiri. Nah, jenis rotan yang ditanam di sini khusus adalah rotan Manau, tetapi di sini dari 2 lokasi. Satu adalah dari Bukit Barisan, waktu itu kita dibantu banyak oleh Pak Sutiono dari Litbang Kehutanan Bogor ya waktu itu. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan kelompok tani di Kepulauan Siberut. Jadi minta maaf, ini kemudian yang terjadi di Kabupaten Sleman, yang tertanam ini sebenarnya rotan mahal ya karena didatangkan sangat jauh, kemudian diupayakan dengan benar-benar. Harapannya ini dilestarikan sehingga kita tidak kehilangan untuk sesuatu yang ada di kita. Ini benar-benar bisa dimanfaatkan menjadi salah satu penopang ekonomi kolaborasi bambu dan rotan, sehingga apa yang diharapkan oleh KLHK dalam ini adalah keunggulan HHBK KLHK ini juga bisa direalisasikan oleh kelompok tani hutan di sini, Pak.